kegiatan inti nanti hanya 3. Memahami, itu kaitannya dengan berpikir kritis pendalaman materinya. Terus mengaplikasikan, itu menerapkan materinya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, merefleksikan, itu adalah apa yang bermanfaat bagi dia, apa yang kurang, apa yang sudah. Murid itu akan merefleksikan, mengukur apa yang dia peroleh. Jadi cukup 3 itu saja, sederhana banget. Nah, 3 itu mangkoknya harus terbuat dari 3 unsur. Unsur mindful, berpikir kritis, unsur meaningful, kebermaknaan, apa manfaatnya bagiku, bagi murid, lalu menyenangkan. Jadi mangkoknya itu harus mangkok yang desainnya bagus, menyenangkan, bahannya bagus, mindfulnya, terus mangkoknya memang bermanfaat. Audio Jungle. Audio Jungle. Turen. Sebelumnya bagaimana Bapak pesannya masuk ke halaman SMP Negeri 2 Turen ini? Karena SMP ini merupakan sekolah adiwiyata yang insya Allah tahun 2026 mendaftarkan diri untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mandiri. Jadi kesannya itu seperti neraka surga. Jadi mau masuk ini bayangannya neraka ya, mau gang sempit, paling parkir di penduduk terus kita jalan kaki gitu. Begitu masuk, wih bagus, luas, indah dan hijau. Jadi kalau kita mandiri layak lah, misalnya layak. Berarti tidak bisa dilihat dari kulit kacangnya saja, tetapi harus dilihat dari dalam kacangnya itu bagaimana kualitasnya. Seperti itu ya. Memang betul-betul surga, karena begitu masuk, duduk, kopi datang. Kopi datang itu udah layanannya bagus gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas pujiannya untuk SMP Negeri 2 Turen. Bapak, di sini kami membutuhkan sekali informasi mengenai pembelajaran mendalam. Di sini kan Bapak Menteri, kita ketahui bahwa Menterinya Pendidikan yang baru yaitu Bapak Mukti. Nah, beliau pasti memiliki inovasi-inovasi yang pastinya berbeda dari menteri-menteri yang sebelumnya. Dan sebelumnya kami ini sudah mengenal profil pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum Merdeka juga sudah sempat kami laksanakan. Tetapi beliau, Bapak Mukti, memiliki inovasi baru, gebrakan baru, yaitu deep learning. Kami mohon informasi pengetahuan mengenai deep learning. Ya, jadi kita tahu ya, di awal itu ada C1 sampai C6. C1, C6 itu kan Benjamin Bloom, ya kan? Terus disempurnakan oleh Anderson, ada 6 gitu kan. Pengetahuan, pemahaman, analisis, penerapan, evaluasi, terus kreasi terakhir, betul ya? Nah itu oleh Pak Menteri dan timnya diringkes jadi 3. Diringkes jadi 3, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Jadi 3 itu aja. Jadi kegiatan inti nanti hanya 3. Memahami, itu kaitannya dengan berpikir kritis pendalaman materinya. Terus mengaplikasikan, itu menerapkan materinya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, merefleksikan, itu adalah apa yang bermanfaat bagi dia, apa yang kurang, apa yang sudah. Murid itu akan merefleksikan, mengukur apa yang dia peroleh. Jadi cukup 3 itu saja, sederhana banget, disederhanakan. Nah, di sela-sela itu 3 itu bisa dimainkan dengan metode-metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran tetap, pembelajaran mendalam ini bukan metode, tapi sebuah pendekatan. Jadi sebuah mangkok yang isinya bisa permen, bisa roti, bisa buah, bisa apa, bergantung kandungan gizi dan cara makan kita nanti. Nah di situ masih tetap metodenya tetap berbasis masalah,
project, terus inquiry, discovery, kinerja dan seterusnya itu tetap hanya payungnya adalah sentuhan 3 aspek itu. Kalau memahami, mengaplikasikan, merefleksikan kan urutan penyajian di RPP di kegiatan inti. Jadi nanti kegiatan inti cukup 3. 1, memahami, uraikan di situ materi apa yang dipahami. 2, mengaplikasikan, bagaimana mengaplikasikannya, apakah lewat problem, lewat inquiry, lewat apa mengaplikasikan, terus merefleksikan. Hanya 3 itu. Nah, 3 itu mangkoknya harus terbuat dari 3 unsur. Unsur mindful, berpikir kritis, unsur meaningful, kebermaknaan, apa manfaatnya bagiku, bagi murid, lalu menyenangkan. Jadi mangkoknya itu harus mangkok yang desainnya bagus, menyenangkan, bahannya bagus, mindfulnya, terus mangkoknya memang bermanfaat. Jadi nggak mangkok datar, tapi mangkok yang memang ada manfaatnya. Nah, mangkok itulah yang namanya pendekatan itu ya. Nanti kita praktek lah ya, kita praktek gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin nanti di sela-sela ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung angkat tangan saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Bapak menyampaikan bahwa deep learning ini mengacu pada memahami, merefleksikan, mengaplikasikan dan merefleksikan. Kalau dari segi kacamata Bapak, mungkin tantangan terbesar Bapak Ibu di dalam tahap yang keberapa ini yang mungkin lebih beratnya? Tantangannya tidak di situ, karena itu akan ringan. Tantangannya adalah menjadi mangkoknya itu. Jadi Bapak Ibu bisa nggak menjadi mangkok, integrasi antara fungsi dan manfaat mangkok, keindahan mangkok, dan bahan dasar mangkoknya. Kan mangkok itu ada 3, bahan dasarnya, tampilannya, lalu fungsinya, manfaatnya. Jadi kalau isinya kan nggak bermasalah begitu, isi ini kan bergantung nanti. Tapi yang berat itu nanti menjadi mangkok itu. Bisa nggak Bapak Ibu menjadi mangkok yang indah, menarik, modern, dan beda dengan mangkok yang lain. Bahannya itu dari tanah yang apa gitu, yang nggak gampang pecah, kemudian menyehatkan, dan kandungan kuarsa apa-apanya itu lebih handal, meskipun dibanting tetap nggak pecah, ya kan? Dibungkus kirim ke Batam ya nggak pecah karena kualitas bahan dasar mangkoknya bagus. Kemudian mangkoknya ini kalau yang lain tampaknya kecil, muatnya hanya 10 permen, mangkok ini kelihatannya kecil tapi muatnya ini bisa ratusan permen. Nah itu paham ya. Jadi jenengan sebagai mangkok itu nanti tantangannya adalah bisa menjadi mangkok apa enggak? Bisa Pak. Apakah makanan itu ditaruh di mangkok itu cepat basi? Iya Pak. Kalau iya mangkoknya jelek. Apakah jajannya taruh mangkok orang tidak senang? Berarti mangkoknya jelek. Mangkok ini nggak bertahan lama Pak. Ini paling seminggu pecah ya. Kan berarti jelek. Jadi arahkan saja nanti guru itu menjadi mangkoknya itu. Menjadi mangkok itu yang tahan banting. Ya kan? Tahan banting ini loh. Mangkok lain pecah, apakah kamu ikut pecah? Enggak, tetap tahan banting. Bisa menjadi mangkok seperti itu. Insya Allah ya. Jangan-jangan malah begitu disajikan pecah. Bore, belinya nggak kuat. Ya, jangan-jangan begitu disajikan orang nggak senang dengan mangkok itu. Pilih mangkok yang lain. Atau jangan-jangan mangkokku ini membuat orang sakit.
karena nggak indah, jadi buat mata itu nggak enak mangkok ini. Nah kita ibaratkan mangkok ini, ya. Baik, kalau membahas tentang mangkok, supaya mangkoknya ini kuat, kokoh, isinya bisa tidak basi, mangkoknya tidak bocor halus dikit. Nah, adakah tips dan trik dari Profesor supaya kami Bapak Ibu guru ini entah mentalnya yang kuat atau kualitasnya, mutunya juga lebih baik lagi? Rahasianya apa nih Bapak? Ya rahasianya bahan dasarnya dulu. Yakinkan dulu bahwa bahan dasar itu dari tanah yang kuat, tanah yang iya. Jadi kembali ke diri jenengan, apakah jenengan sebagai bahan baku mangkok yang bagus? Kalau yang memang belum, ya harus berupaya menjadi bahan yang bagus. Tanah sengketa malah rusak, ya kan? Yang kedua, karena dia tanah bagus, bahan dasar bagus, dia siap diukir apapun, bersedia demi tampilan yang bagus. Kalau tanahnya bagus tapi dia nggak mau diukir, ya dibuang. Kan mangkok tanah bagus belum tentu mangkok bagus, nunggu ukirannya, iya kan? Nah ukirannya ini kan harus sama dengan mangkok yang lain supaya sak lusin itu sama. Lagi nggak belum diukir, ya diseleksi, dibuang. Nah diukir itu yang namanya dia joyful. Jadi mangkok itu menyenangkan bagi siapapun. Umpama mangkok ini bisa diukir, bisa dicet, ya, dibuat kayak kaca itu kan, dicat bagus. Yang mangkok satunya bersedia juga seperti ini, bersekuasi. Jadi mangkok itu terbeli satu musim itu. Tapi nek iki nggak gelem dicat, kono isi gelem kok hijau, si kiri gelem ini. Jadi disisihkan karena nggak sama. Oke. Kemudian kapasitasnya dari sisi kebermaknaan, meaningfulnya, ya harus mau dibentuk agak dalam, dibentuk agak ini supaya muatannya sama dengan mangkok lain. Sini tidak gelem, cetek tok ae, cuma 10%, yang sini siap 100%, di sini hanya ya ini dibuang karena butuh ya banyak. Paham ya? Jadi caranya yang pertama adalah bahan dasarnya harus mau tidak mau menjadi bahan dasar yang bagus. Satu itu. Dua, harus mau dibentuk, diornamenkan, di apa ya? Ya masuk kalah sama tembok lu gelem dicat, gelem di apa. Nah baru asas kemanfaatannya. Kalau begitu, tidak semua tanah bisa menjadi mangkok. Ya benar? Tidak semua tanah bisa jadi mangkok. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Jadi guru itu sudah tanah yang siap menjadi mangkok itu. Tinggal tanah ini, tanah Turen 2, lebih bagusnya dengan tanah Selaung Ponorogo, lebih bagus gak dengan Maron Probolinggo, lebih bagus mana? Sama Pak, tapi kok beda? Sana gampangnya sini enggak, nguletnya Pak, ternyata sini lebih lama Pak. Jadi tanah itu diulet, dicampuri pasir titik, diulet, dibolok, blok, digulok. Nah, berarti ciri guru yang kualitasnya bagus itu siap untuk diulet, ditambah yopo, di apa menjadi bahan bagus. Paham ya? Tanah bagus belum tentu jadi mangkok bagus, bergantung tanah itu mau nggak diulet kayak gaya jenang itu. Gawe jenang telat sedikit aja kosong, rusak. Nah, nanti SMP Negeri 2 kalau lihat wajahnya ini siap menjadi mangkok yang berkualitas. Baik Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk angkat tangan. Nah, nanti kita lebih banyak praktek ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau
kurikulum 13, kurikulum 2009, 2004, lalu kurikulum Merdeka. Ini itu kan hanya anginnya saja, tempat nyimpan mangkoknya saja. Mangkok yang hebat disimpan noneng lemari yo tetap api, simpen noneng pawon ya tetap bagus. Suasana di ruangan yang gemuruh dengan dangdutan ya tetap mangkok itu diperhatikan. Di tempat yang seperti ini kan kurikulum itu berubah-ubah karena suasana yang berbeda, tapi mangkok itu akan tetap begitu. Nah, mangkok itu adalah guru-guru SMP Negeri 2. Ya. Audio Jungle. Audio Jungle.